Oke, kita Kembali di Eropa lagi, Le. Yang masuk akal ya, jangan bilang 200. mentok 300 gitu. Itu sering banget ya. Ini mah harganya mending 200 bang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di sebelah kami adalah sebuah brand yang baru saja bergabung dengan Stellantis. Yang mana Stellantis itu sendiri adalah grup besarnya yang menaungi Citroen, Peugeot, ada Jeep juga di sana, dan masih banyak lagi brandnya. Dan salah satu yang baru banget bergabung yaitu adalah Leapmotor. Brand asal China sebenarnya yang jago banget untuk bikin motor listrik, spesialisnya bikin motor listrik. Dan katanya, rumornya ini akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Yes, terbukti kenapa? Kita diberikan kesempatan untuk nyobain. Artinya udah sedikit lagi masuk ke Indonesia. Padahal di mobil-mobil yang ada dalam test drive kali ini, semuanya isinya Citroen. Dia doang yang Leapmotor. Tapi lucunya, nama Leapmotor yang kami bawa ini adalah C10. Jadi kayak nyambung sama mobil-mobil yang di belakang tuh. Ada C4, ada C5, terus dia C10. Jadi kayak memang udah meant to be saudara satu grup kayaknya. Oke, ini dia Leapmotor C10. Seberapa menarik mobil ini, seberapa menyenangkan, seberapa enak dipakai di jalanan Paris, Prancis, sekitarnya. Karena kita keluar kota dari Paris. So ini dia CVT Review, Leapmotor C10. Oke, kita Kembali di Eropa lagi, Le. Sombong amat. luar biasa. Dan sekarang kita naiknya bukan mobil Paris, bukan mobil Prancis. Iya. Mobil China. Ya, Leapmotor. Tapi kita kan tadi kita udah intro dan tapi kayaknya lebih enak kita ngobrolnya sambil nyetir kayaknya. Karena ini kesempatan langka, Bro. Sinik banget loh ini jalannya beneran. Nyetir Wow. di sini tuh lihat loh, gila jalanan kanan kirinya sih the best banget emang Paris nih. Wah, ini kita di suburbannya Paris ya, jatuhnya Iya, di kayak pinggiran ya. BSD, Gading BSD. Serpong. Tapi ini kosong, jadi kayak hijau Lah, BSD dan Gading Serpong, Gading Serpong rame sih. BSD Rame. masih kosong lah. tapi tidak sekosong ini. Iya, tidak sekosong ini. Ah. Anyway, kita kan bahas desainnya sambil ngobrol-ngobrol aja kali ya, Pot ya, biar Boleh, seru. boleh dong. Pot, menurut lo Pot, Hmm. desainnya tuh gimana? Desain lineup Leapmotor itu sebenarnya semuanya itu punya bahasa desainnya kohesif. Jadi Yes. antara lineup satu dengan yang lainnya itu punya kayak family design resemblance ya. Tipikal mobil zaman sekarang ya. Heeh. Kalau mau nunjukin ke premiumannya tuh kayaknya memang lo harus punya bahasa desain yang sama antara within line-up-nya mereka. Mm-mm. Ya kan? Dan secara desain overall sebenarnya mobil itu inofensif sih ya. Kayak orang tuh nggak mungkin lihat mobil ini ada yang nggak suka gitu. Karena secara proporsi, secara tarikan garis bodi itu semuanya Sama. minimalis dan cenderung membulat ya, seperti mobil-mobil listrik kekinian lah. Tapi mobil listrik kekinian yang nggak yang pick me banget gitu. Ya, bukan. Biasanya kan tipikal mobil listrik zaman sekarang itu 2023 up ya. Iya. Itu kayak trying so hard untuk dilihat kayak pengen gimana bentuknya tajam, Iya. atau yang futuristik banget, kayak rocket ship gitu kan. Nah, tapi kayak ini mereka malah subtle mainnya ya. Subtle. Jadi memang kalau kalian misalnya lihat mobil-mobil yang desainnya itu lebih ke arah product design atau consumer design kayak contohnya Tesla gitu ya. Yes. Itu sealiran lah sama ini yang ya kan? nanti paham. Clean. Ya, ya. Kalau misalnya kan at least kalau misalnya subtle pun Pot, biasanya permainan lampunya juga agak lebih lebay. Sorry, to say gue di seal. Oh iya, ada Biar jambangnya yang- di ya, bawahnya. apa segala macam ya kan. Ya, itu bukan hal buruk, cuma memang untuk cara mereka terlihat gitu kan. Iya, Dan tapi di sini malah subtle banget, kita bisa lihat lampu depannya aja kayak LED bar. LED bar doang, lurus tarikannya gitu. Belakangnya ya. juga ya, LED Belakangnya bar. juga LED bar aja, nggak terlalu yang lampu besar gitu. Dia simple banget, kayak dia mau menunjukin modern simplicity gitu loh. Dan biasanya desain kayak gini tuh lebih timeless. Bener. Cuma memang ya balik lagi, kadang kalau mobil listrik jarang banget sih approach seperti ini. Iya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya Pot, sebenarnya kalau bahasa desainnya agak mirip, tau nggak sama apa? Apa tuh? Kia Carens.
Oh iya, yang bulat di bawah, kotak di atas Yes, ya. di bagian pilar A-nya kan kayak agak ngotak gitu kan. Terus bulat di bawahnya ngebulet. Jadi kalau ini kayak stretch out Kia Carens gitu. Iya. Mungkin satu lagi yang mirip, yang mungkin kan ini kan mobilnya mengejar kelas yang semi premium juga ya. Mungkin For premium. kayak Range Rover juga ya kan, sekarang kan desainnya rata-rata juga kayak Range Rover Sport, iya, Evoque iya, yang iya, bawahnya iya, tuh bulat-bulat tapi atapnya tuh mengotak. Jadi ya bagus sih menurut gua sih. Bukan hal ini approach-nya beda dan keren banget karena memang tipikal desainnya Citroen juga memang yang lain begitu kan. Jadi dan apalagi kita kan sekarang lagi jalan sama mobil Citroen. Iya betul. Karena Dan kayak lo bilang kan namanya kan udah cocok nih. iya, C10 dan yang lainnya padahal C4, C3, C5. Iya. Jadi ini kayak memang udah meant to be saudara Saudara sama Stellantis. brother from another mother. Brother from another mother. Udah satu mother. Oh sekarang udah satu Mother, family. Satu family. Udah Iya, adopted ya? Ada adopted. Iya, jadi meskipun brand Leap Motor itu asal China, tapi sekarang sudah diambil alih sama Stellantis nih, which is jadi satu grup sama Citroen, Peugeot, Iya. Jeep gitu ya, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Jadi memang ini sekarang udah jadi satu grup menarik banget dan since kita udah diajakin test drive kayak gini, biasanya memang udah tanda-tanda. Iya nih, kayaknya sih bakal masuk bakal masuk Indonesia gitu. So far gimana Opot? Kalau kita lihat desainnya kan tadi ya subtle dia ya. Dia nggak ini banyak, dia pakai flash door juga. Iya. Dan flash door handle-nya jujur solid banget. Ini kayak one of the most solid flash door yang pernah gue coba ya tes ya sampai saat ini ya. Mungkin kedepannya ada mobil lain yang lebih solid, nggak tahu. Apa karena kita lagi pakai jaket merah jadi solid banget gitu ya? Aduh, solid. Enggak, jadi tapi pas flash door itu kayak kerasa berat banget gitu loh. Iya, pintunya Keren. berkualitas banget. Kualitas banget, bagus. Memang sekarang China tadi kayak yang gue bilang mau nunjukin sekarang mereka bukan brand cheap brand, affordable, tapi mereka mau nunjukin technological brand with build quality yang bagus gitu. Iya, jadi udah nggak jual murah lagi ya, tapi lebih karena ya mereka udah buktikan kalau kualitas mereka teknologi. Nah, teknologi juga salah satu yang digenjot banget sama mereka sekarang. Di kanan kiri aja ada kayak sensor lidar kan? Oh, betul. Memang udah ADAS-nya lengkap banget. ADAS sudah nggak usah ditanyain lagi, tambahin lidar di situ. Ngomongin soal dimensi Pot. Oke. Gimana dimensi mobil ini? Dimensi mobil ini pertama tuh dari panjangnya. Panjangnya ini cukup panjang ya. Dia di 4.740 mm. 4.700. Berarti Iya. sebenarnya dia bahkan lebih besar daripada CR-V dan Ioniq 5 ya? Yes. Dia lebih panjang ya. Lebarnya berapa? Lebar juga loh. 1900. 1900. Iya. Gue ingat mobil-mobil yang lebarnya 1900 tuh udah kelas-kelasnya BMW ke atas. Iya. Biasanya kalau 1800 tuh kelas C segmen, di segmen 1900. Kalau yang udah 1900-an tuh udah kelas-kelas atas. Tapi memang ya Pot ya. Mobil-mobilnya Stellantis tuh rata-rata lebar. Lo nggak C5 Aircross berapa? Berapa tuh? 1900 juga lebarnya. Mobil lu? Oh, itu sih. Gue C3. C5. Oh, C5 Aircross. Iya. Iya, C5 Aircross tuh 1900 juga lebar. Jadi memang kayaknya itu untuk lebar tuh ngaruhnya untuk traction, terus juga handling biar enak Dan gitu space kan. interior nih Space terutama interior berasa nih. juga nih. Opot kan lumayan lebar ya, nggak terlalu deketan gitu. Iya, pengen Ya. lebih dekat sebenarnya. Terus tinggi, Tingginya di 1680 mm. wheelbase Wheelbase 2825, masih di bawah Ioniq di bawah Ioniq 5. Jadi berarti memang overhangnya kayak memang lebih besar ya Pot ya? Iya, emang kelihatan. Di Berarti depan. emang tandanya dia memang lebih fokus untuk ke space di dalam kabin. Betul. Karena kalau kayak Ioniq 5 kan di stretch out banget, jadi memang sportiness-nya dapat. Cuma memang space-nya pasti agak kalah nih sama mobil ini nih. Ini sebenarnya ini gede banget. Legroom wise, kita tes di belakang, Bagasinya itu kalau misalnya dalam keadaan tegak, dia 370 liter. 370 liter. Iya. Nggak gede-gede banget. Tapi kalau expandable-nya kalau misalnya dilipat jadi 835. Berarti dia akomodasi. Berarti kok dengan dimensinya dia lebih cocoknya disandingkannya sama ini loh sebenarnya. Sama Haptech HD dong. Iya benar, sama Haptech HD. Cuman kalau Haptech HD kan dia karena bentuknya ala coupe ya, makanya di bagian belakangnya kan ya lebih kecil. Ya menarik sih. Kalau lihat interiornya, kalau gue sih ini kayak udah template mobil Chinese car Iya, ya sih. betul sebenarnya sih. Jujur ya, desainnya- layar besar, terus ada speedometer di sini dengan multi information. dan serba horizontal ya garisnya. garisnya. Dan Terus speaker-speakernya juga ada aluminium. Walaupun dia pas yang varian yang kita bawa ini varian yang nggak ada premium soundnya ya, masih in-house built-in ya. Iya. Itu tapi suaranya sih pas kita coba sih Suara nice, suara udah nice banget. top banget. Terus kalau fitur-fitur depan sini dia standarnya langsung ada ADAS tampilannya ya.
Dan dia bisa nge-scan mobil depan juga. Terus bisa nampilin entertainment, ada lane keeping assist-nya, lane following assist. Tuas transmisi juga sekarang standar banget nih mobil. Ini mirip Cina. kayak tuas transmisi Mercy, Mercy, Tesla, tapi sekarang gitu semua udah ya. pada di sini sih, Pot. Jadi memang dia sengaja pengen ngosongin Ah, konsol biar tengahnya konsolnya ini. bisa dapat gede, feel spaciousnya dapat karena untuk nyalain mobilnya dia pakai kartu. Jadi kita taruh di wireless charging ini, NFC-nya. Gitu untuk nyalain gitu. Dan ini layar besar banget 15 inci ya tadi gue lihat. Terus tapi nggak bisa diputar. Nggak kayak tetangga, which is sebenarnya lebih reliable sih, Pot. Iya, karena kan sebenarnya ada Motornya faedahnya nggak nanti- diputar. Apa? Ada faedahnya nggak diputar. Enggak sih sebenarnya. Ya udah. Bahkan malah lu ngulangin visibilitas yang di atas ini kan. Iya, kalau lu bikin dia jadi vertikal kan tinggi banget kan jadi layarnya. Iya, dan apalagi kalau misalnya lo lagi naruh GoPro di sini nih, nggak buat kamera nih. Hah? Terus lo kepencet. Terus tuh Tinggal ketok ya. tak. Waduh, itu tuh lama rusak nggak sih? Nah, itu Gitu. harus dicoba drobitasnya. Ya, terus yang tapi jujur ini kalau gue preference gue ya pribadi nggak suka sama tuas power window zaman sekarang di China. Tapi gue bisa ngerti sih, karena banyak juga orang yang merasa seperti itu. Iya kan? Udah lebih dari 10 temen gue yang merasa suka kebalik kalau naik turuninnya. Kemarin gue nemuin ini tuh di pertama Zeekr, terus Neta. Ya, Itu gue bingung nurunin nih, naikin turun loh. Itu kan harusnya naik ke atas gitu loh. Logically ke tangan gue, muscle memory gue nemunya begitu. tapi muscle memory gue yang satu nyongkel, yang satu dorong. Kalau gue Make sense gak tuh? Iya, make sense juga. Cuma ada beberapa brand kayak Eropa yang kayak gini juga kan. Waktu itu apa ya brand Eropa mau coba kayak gini? Tapi kebalik. Kebalik, di sini langsung masuk ke gua gitu loh. Oke. Dan ini agak mengganggu, butuh pembiasaan sih sebenarnya. Sama kayak gua Power Windows C3 Aircross gue yang ada di sini untuk belakang itu butuh pembiasaan itu juga. Nah, kalau dari gue ada satu hal yang mungkin gue agak kurang demen. Apa tuh? AC yang harus dikontrol secara digital. Itu gue juga. Gue paling gak suka sama AC semuanya dibebet jadi satu di layar head unit. Itu ribet tau kalau lagi nyetir kayak gini. Misalnya ini sendiri, apalagi ini kan setir kiri. Kita harus pembiasaan. Mobil ini lebar banget. Kita harus pembiasaan curve-nya kan. Itu kita kayak nyari AC-nya tuh agak susah. Walaupun ternyata turns out ini kita one click away sih gampang. Iya, ini Cuma sih diam di sini ya. Tapi kadang misalnya kan beberapa brand lain tuh suka tampilannya berubah, kita geser, ininya Hilang kan. Kita jadi ganti, harus ke menu-menu ya. nyari buat ganti AC aja harus nyari. Itu agak sedikit irritating sih sebenarnya. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan yang di gua aja. Apa tuh? Menurut gua kalau yang di layar ini oke lah, kita udah lumayan tech savvy, udah lumayan terbiasa. Maksud gua ngatur arah semburan ke badannya maksudnya. Jadi ini tuh mirip seperti Tesla atau BYD Seal gitu ya. Yang ngatur arah semburnya tuh nggak bisa fisik di sini. Jadi ngaturnya tuh udah ada layar semburannya. Sekarang AC-nya embed di bawah dashboard ini ya. Jadi secara look sebenarnya clean ya bagus. Cuman secara kontrol ya kalian ngontrol Jadi mau cuma di ini ke sini, mau ke sini, bukan arah sembur kayak maksudnya ke kaki gitu ya. Gitu. Ini maksudnya kayak diarahin kanan kiri doang gitu kan. Yang biasanya kan tinggal gitu Iya, kan. tinggal geser aja. Ini harus ke layar. Harus ke layar. Tapi oke lah, modernitas kayaknya kedepannya semua bakal begitu juga. Jadi ya oke lah. Fitur head unit nih Pot. So far sih ini kita lihat memang belum ada Apple CarPlay Android Auto ya. Tapi karena begitu masuk Indonesia memang sudah langsung disesuaikan. Karena kita bisa melihat di Zeekr, di Neta, ujungnya pas nanti di Lego ke konsumen mereka langsung kasih Apple CarPlay Android Auto. Iya, Mobil karena gua yang lewat. mobil lu lewat. Iya, karena memang fitur itu udah jadi fitur standar di mobil masa kini ya. Udah harus ada gitu. Apple CarPlay Android Auto kayak di Indonesia terutama itu kayak kewajiban nggak sih? Nah, kita coba cek ke bagian joknya nih ya. Oh, joknya udah ada heated dan ventilated. Oke. Tolongnya. Ya. Terus apa lagi Pak? Ini Terus- ini udah. Oh tapi ini masih day night view mirror ya? Mungkin karena ini varian bawah kali ya? Iya mungkin bisa juga. Ini unconfirm kan ya, bakal spek yang seperti Spek apa yang masuk Indonesia? Terus kamera 360 karena kecepatan tinggi udah ada. Iya. Isi tadi udah lihat. lagi kecepatan tinggi dia nggak bisa nyala ya. Please focus on driving. You can't tell me what to do. Kursinya masuk samping. Mari kita masuk tunnel. Gelap. Oke, kita nyalain lampunya. Oh, malah buka sunroof gua. Oke, ini di tunnel. Kita lihat lane keeping assist ya. Gua aktifin. Lane keeping assist, lane following assist, adaptive cruise control memang sudah ada, apalagi dia sudah ada LiDAR, jadi benar-benar LiDAR yang kanan kiri itu untuk mengontrol. Dia belokin sendiri guys. Bagus. Ini halus,
termasuk brand China yang paling halus. Karena jujur brand China rada kurang sehalus Hyundai. Ya belum se Korea ya kalau bicara soal ADAS Iya, ya. bicara soal ADAS Korea masih belum ada yang ngalahin sih. Masih jujur. number one, betul. Masih Setuju. number one. Jadi ini lumayan halus sih, tapi memang belum sampai yang bisa setrusted si Hyundai sih. Hyundai even sampai kayak mobil Stargazer aja gue percaya. Iya, betul. Soal mobil yang Termurahnya. ibaratnya entry levelnya ya. Levelnya. Oke, terus so far kayak fitur-fitur auto parking brake semua tuh juga udah ada, tapi memang pengaturnya dari sini nih, Bot. Oke, ya. Jadi kita kayak drag down layarnya dulu Kayak Android ya. Notification centernya. Heeh. Jadi untuk nyalain lampu, untuk nyalain lampu, matiin lampu, free parking brake, auto hold semuanya ada di atas ini. Oke. Gitu. Sebenarnya gue agak kurang suka sih, tapi memang ini kalau pencari mobil listrik rata-rata sukanya begini nih. Clean look, bagus desainnya, yang mana biar kelihatan mobil tuh semuanya udah tercentralized di sini kan. Iya, jadi teknologi banget lah gitu ya. Dan gue temuin dari tadi karena gue slide kanan kiri, Pot, dia tuh bisa ganti-ganti wallpaper dengan cepat ya. Nah tuh, Oh iya ya. gampang banget tuh kalau mau ganti bumi, mau Udah ganti kayak langit, udah kayak mau handphone. ganti bumi gelap, bumi terang. Dan ini wallpapernya animated, ada beberapa yang animated. Yes. C10 ini sendiri sebenarnya tuh ada yang plug-in hybrid Oh. dan ada yang full electric. Kita Tapi kemungkinan yang besar Indo pasti elektrik, yang ya. full electric ya. Elektrik. Dan full electric ini sebenarnya uniknya nih, dia rear wheel drive. Wow, ini RWD. RWD. Wow, keren dong, enak dong. Dan untuk baterainya itu sebenarnya dia ada dua. Nah ini masih undisclosed. Ini varian yang mana? Karena dari tadi juga mereka nggak ngomong ya. Iya, tapi kita sebutin aja. Untuk baterainya sendiri ada yang 52,9 kWh dan ada yang 69,9 kWh. Itu yang Atas. atas. Nah untuk varian yang bawah dia range-nya itu 310 km. Oke. Tapi untuk yang varian atas di 420 km. Oke, 420 km ya paling jauh ya. Kayaknya sepertinya masuk Indonesia harus 420 sih. Harus sih biar kompetitif Iya, ya. agak kompetitif sih. Kalau mobil yang segini range masih kepala 3 tuh kayaknya agak kurang gimana. Itu WLTP atau NEDC or CLTC? Ini dia nggak bilang sih sebenarnya. Oh WLTP. Oh, mostly akurat. Mostly akurat, bukan not even damn close ya. Not even close. Mostly akurat sih kalau ada WLTP, paling 40 Iya. actually. Jadi pasti ya bagus sih, harus. Tapi yang masuk Indonesia harus 420 sih, wajib. Oke, sekarang kita bahas driving quality-nya, gimana rasa berkendaranya, Pot. Ya tadi kan baru gue nih yang nyetir nih. Iya. So far, Pot, gue jujur suka steering feel-nya. Gak seringan mobil-mobil listrik yang ada di Indonesia. Oke, jadi masih ada Ada feedbacknya ya. feedbacknya, masih ada beratnya, hefty-nya tuh masih berasa gitu ya di tangan. Jadi gue tuh apa ya? Ini kan setir kiri nih, kita tiba-tiba nyetir dan dari jalannya sempit ya lumayan. Butuh pembiasaan kan harus. Iya. Nah gue caranya adalah merasakan rasanya jalanan supaya kita kayak nggak kagok sama jalanannya kan. Oke. Nah itu udah dipermudah dengan steering feel-nya. Jadi lu bisa merasakan jalanan dengan baik. Yes, benar. Apalagi memang posisi duduknya udah bisa diatur secara elektrik ya. Enak banget, terus juga pengaturan setirnya juga udah bisa teleskopik. Teleskopiknya tinggal mobil kayak mobil Eropa nih, jauh banget sebenarnya. Oh, dan tadi pas lo atur joknya secara elektrik kelihatan nih di sini juga ada memory seat-nya. Ada memory seat-nya ya. Jadi tapi dari layar. Yes. Dan ngomongin soal suspensi, memang dari seluruh mobil yang ikutan media drive di Prancis ini, which is ada C4, EC4X, C5 Aircross, C5 Aircross, terus Berlango. Berlango Katanya cara ngomongnya. Ini yang paling less nyaman. Tapi karena dibandinginnya sama Citroen yang emang tingkat suspensi. Iya, makanya emang engineering suspensinya emang juara banget gitu. Jadi ya kita nggak bisa mengatakan yang paling nggak nyaman, tapi memang di antara yang ini yang paling nyaman, paling nggak nyaman. Tapi dia memang kayak kita masih bisa ngerasain curb gitu ya, misalnya kalau bantingan speed bumps, speed trap itu kita masih bisa kerasa nih di sini, lebih berasa dibanding di Citroen yang ikut media drive kali ini. Iya, setuju. Masih kerasa. Tapi yang gue seneng, Pot, ini mobil kan gede, overhangnya juga lumayan. Tapi dia nggak limbung, Pot. Iya, benar. Gue juga sebagai passenger dari tadi, ketika lu manuver itu nggak yang berasa terombang-ambing gitu. Dan tadi kan yang nyetir depan pada nggak santai ya. Iya. Ini gue nggak ngerasa limbung sih. Dan tadi pas lu nyetirin, tadi Opot sempat nyetirin C5X. iya, dan itu gua jauh disetirin, lebih itu lebih, tapi memang nyaman banget. Iya.
Tapi memang cost-nya adalah yang dibayarkan harus limbung pasti kan. Ya kan itu fisik sih ya, mau gimana ya. Yang namanya suspensi empuk. Nggak bisa dua-duanya kan dapat, ya harus betul. ketemu di tengah. Jadi ini memang settingannya lebih ke arah enak buat nyetir ya. Nyetir. Kalau Citroen kan lebih buat passenger Passenger mungkin. nyaman, atau memang tipikal orang yang suka nyaman. Iya. Ada juga, ada yang suka kayak gitu. Cuma gue untuk long distance cruising, gue akan lebih prefer set suspensi seperti ini. Oke. Karena malah nggak akan terlalu mual untuk Iya, jalan jauh. setuju. Karena Jadi kamu bilang nggak goyang-goyang. Nggak terlalu ya? banyak goyangan, karena apalagi kalau jalanan Paris nih banyak belokan dan banyak runabout kan. Jadi kalau misalnya banyak belok-belokan kayak gini, gue lebih prefer yang seperti ini sih, Pot. Jujur aja. Oke. Understand. Kalau lo? Kalau gue sendiri sih, gue tipikal orang yang kalau nyari mobil tuh nyari comfort ya memang ya. Jadi kalau sebagai passenger tentu suspensi Citroen akan terkesan lebih menggugah. Enak banget. Tapi mobil ini juga karena yang kayak lu bilang tadi, karena dia cenderung lebih stiff ya dia ya, ke arah firm gitu. Ya. Ya otomatis ketika lu manuver, gue yang nggak banyak goyang-goyang, harusnya ya jadi nggak mual. Jadi ya udah ngikut aja sama bodinya gitu. Jadi Yes. kayak ya masih oke banget. Kalau akselerasi, Pot, ada ya? Berapa, Pot? Akselerasi, Pot? Akselerasi untuk mobil ini 0 sampai 100 bisa ditempuh dalam waktu 7,3 detik. 7,3 detik, tapi emang berasa sih dia masih ada nariknya ya. Iya, masih narik walaupun untuk ukuran mobil listrik dia nggak yang kenceng-kenceng amat Iya. ya. Tapi ya untuk harian masih oke banget lah. Tapi emang kalau begitu lu bejek, Pot, berasa Hah? banget tau RWD. Iya, RWD karena tarik. mobilnya kayak didorong ya, Didorong tarik. gitu, ha. Bukan ditarik. Dan Iya. top speed mobil ini itu bisa mencapai 170 km per jam. Oke lah ya. Siapa sih mau kenceng-kenceng dari 170 gitu? Iya. Di Indonesia cepet juga macet. Oke, ini mobil yang menarik banget. Menurut gue sih ini kalau pricingnya bener, Balik lagi ya, manis. kuncinya di pricing. Kuncinya di pricing. Orang Indonesia price sensitif banget soalnya. Dan karena brand lagi banyak banget di Indonesia, jadi lagi banyak pembanding nih. Iya. Jadi Orang jadi banyak pilihan. banyak pilihan. Bahkan buying time-nya juga jadi decision buying time-nya itu lebih lama nih sekarang sejak kedatangan brand lebih banyak gitu. Jadi ya harus segera di finalkan harganya dan di tol gini aja nih kita. Enak ya? Iya. Enak. ya? Tuh, tapi masih kerasa. Kalau Citroen tuh dari tadi udah gak ada bunyi sama sekali. Iya udah kayak plus-plus Terus aja udah lewat aja. Tapi ya udah, gue sih lebih prefer ini untuk perjalanan jauh sih. I would choose this kind of suspension. Nah, kalau menurut lu, Ja, Hmm. cocoknya harga berapa di Indonesia? Di Indonesia, Iya. high-tech HT aja bisa dijual di 685. Iya, betul. At least mentok banget 700. Mentok banget 700. Mentok banget 700. Oke. Lo? Kalau gua sendiri karena memang mobil ini ya oke lah, dia sama-sama Indomobil. Approach-nya agak beda ya sama high-tech ya. Kalau high-tech kan coupe SUV lebih emosional gitu-gitu. Kalau menurut gua 7,5 masih bisa lah. Gantian sama Berlingo. 7,5 masih bisa. Karena sekarang tuh kalau di Indonesia kalau orang berpikir mobil listrik di bawah 1 miliar itu kan pasti top of mind-nya adalah BYD Seal ya kan. Iya, sekarang. Dan BYD Seal yang performance AWD aja 700. iya udah 700. Makanya gue tuh memikirkan itu untuk harga mentok 700 sih, Pak. Iya. Karena performa belum bisa dekat sama sekali BYD. Betul, karena ini sebenarnya RWD ya, bukan Iya. AWD. Oke deh, gue revisi. Maksimal 730. Nah, udah 700 aja lah Ya. kayak gua, udah. Emang udah make sense lo kalau disamain 729 brand di jadi mepet banget sama BYD menurut gua lu, jadi kayak masih ada buffernya 719 kan? Iya. Seal. Ini 700 kayak kan masih lebih murah daripada BYD Seal. Oh, buat itunya ya, buat jualannya buat ya. jualannya gitu. Kalau misalnya ntar lebih mahal, jual lebih mahal, Lebih pelan. pelan, nah, ini gitu loh. Kita lihat aja nanti harganya resminya berapa, karena konon nggak lama lagi sih katanya ya. Ya udah diajak kayak gini mah udah pasti Ya, deket soon lah ya. soon lah. Ya, kita tunggu aja. Kalau menurut kalian CVT ini berapa harga yang pas buat si Leap Motor C10 ini? Komen di bawah karena pastinya bakal jadi pertimbangan juga Yes, selalu buat komen-komen di CVTs di Laknats itu selalu jadi pertimbangan para brand-brand. Makanya kita sering diundang keluar. alhamdulillah seperti itu. Tapi yang masuk akal ya, jangan bilang 200. mentok 300 gitu. Itu Sering namanya Ini mah ini mending 200 bang. Ya, tuh gak Celerio tuh. Wih, cepat pengen. Lagi bikin video. Oke, tuh nutup pintu aja solid banget.
Luar biasa sih build quality-nya, emang bagus ya. Memang sekarang mobil asal China tuh udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi, karena mereka juga nggak mau pakai term kayak dulu lagi. Mereka tuh mobil murah, kualitasnya juga jadi kesannya rendah. Sekarang mereka meningkatkan kualitas mereka, jadi bikin kesannya build quality juga jadi bagus. Jadi brand asal China itu sekarang pengennya dikenal sebagai mobil yang teknologinya tinggi, build quality-nya bagus. Dan walaupun harganya jadi memang less kompetitif, tapi tetap kompetitif sih. Cuma maksudnya sekarang jadi lebih naik gitu ya harganya. Oke, gimana kesimpulan dari Leap Motor C10 ini? Menurut kami memang dia cocok banget untuk kalau dilawanin kelas-kelas kayak kalau di Indonesia mungkin CR-V Hybrid dan juga Ioniq 5 ya. Karena size dia ini SUV 5-seater, dia terus juga lumayan besar. Menurut kami dengan harga yang nanti kalau misalnya memang bisa sangat kompetitif, ini bisa menjadi penantang serius di market mobil listrik SUV medium. Yang mana di Indonesia sebenarnya udah banyak pemainnya juga ya. Kalau menurut para CVTs, kira-kira harga yang pas kalau masih dijual di Indonesia berapa? Tulis kolom komentar. Oke CVTs, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang grupnya Stellantis yang lain sudah dijual di Indonesia, bisa kok lewat website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.